Oke, selamat malam semua. Senang bahwa malam hari ini bisa bertemu dengan Anda sekalian. Karena saya di Indonesia Timur, waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 22, jam 10 malam. Tapi tentunya tidak menyurutkan semangat untuk berada bersama-sama dengan Anda sekalian dalam sharing iman pada malam hari ini. Hal pertama yang mau saya katakan, saya diminta untuk sharing malam hari ini karena pada bulan Februari, akhir Februari sampai Maret, saya mengantar sekitar 70 peserta ziarah ke Tanah Suci, dan salah satunya adalah Ibu Rina Gunawan. Dan dalam perjalanan itu ada banyak hal yang kita alami di sana, terutama di sana juga di Sungai Yordan, Bapak Lim Soo King, mantan pemain bulu tangkis hebat Indonesia, diminta dibaptis dengan nama Bapak Yohanes. Tapi setelah kembali lalu Ibu Rina tentang kemartiran Monsinyur Yohanes Ars, MSc. Memang pasti juga banyak orang di Indonesia tentunya belum mengenal Uskup Ars ini, karena secara aturan gereja beliau sendiri belum dan teman-temannya belum dibeatifikasi atau dikanonisasi. Dan sampai saat ini memang kita berusaha untuk menjalankan proses untuk pengumpulan data Monsinyur Ars dan teman-teman untuk diajukan. Ada dua hal penting yang saya ingin katakan tentang soal kemartiran atau soal Santo Santa. Pertama tentunya harus diyakini bahwa banyak orang Kristen, terutama orang Katolik, yang karena imannya akan Tuhan, mereka mengorbankan nyawanya. Mereka mati karena imannya, tetapi karena memang keterbatasan dalam hal prosesnya dan juga dana dan lain sebagainya, karena proses beatifikasi dan kanonisasi itu tidak mudah. Ada yang makan 10 tahun, 20 tahun, bahkan ratusan tahun baru bisa jadi. Kalau kita belajar dari Monsinyur Ars dan teman-teman ini dari tahun 42, berarti sampai sekarang sudah hampir 70 tahun lebih. Itu belum juga. Itu hal pertama. Jadi banyak orang yang mati karena iman akan Tuhan, syukur bahwa ada sebagian kecil saja yang dapat digelari beato atau santa Sementara lebih banyak dari itu belum mendapatkan gelar itu karena memang belum diproses dan prosesnya pun membutuhkan waktu yang sangat lama. Hal kedua yang lebih penting yang ingin saya katakan bahwa kalau proses untuk kanonisasi seseorang digelari orang kudus, kalau Tuhan menghendaki, maka pasti jadi. Jadi Tuhan kalau menghendaki seseorang digelari orang kudus secara resmi dalam gereja,
maka halangan apapun tidak mampu untuk menghambat. Tapi kalau ada yang belum, maka kita tetap berdoa semoga itu terjadi. Oke, itu catatan awal saya tentang itu. Itu tidak ada dalam slide. Oke, kita masuk pada slide kedua. Kalau Bapak mesti diangkat dulu di layarnya. Oke, kalau kita melihat posisi ya ini, kalau kita mau lihat posisi Kepulauan K, itu di peta Indonesia sangat kecil, hanya 2 titik kecil di situ, di yang merah itu. Itu berarti pulaunya memang sangat kecil, sangat kecil. Kalau kita bandingkan dengan yang Kepulauan Maluku masih besar. Jadi Indonesia secara keseluruhan yang nanti sebentar saya jelaskan itu ada pada titik merah. Dia di antara Kepulauan Aru dan Papua sebenarnya. Oke, slide berikut. Kalau kita melihat Provinsi Maluku secara keseluruhan, maka yang titik merah tadi ada dalam kotak itu. Jadi di pulau besar yang memanjang itu adalah Pulau Seram, dengan pulau kecil yang di muka adalah Pulau Ambon, sementara yang bulatan besar itu adalah Pulau Seram, yang di atas sana adalah Pulau Halmahera. Sementara yang di ujung ini, di pinggir kotak K ini adalah Kepulauan Aru, dan di sebelah bawah adalah Kepulauan Tanimbar. Jadi K terdiri dari 2 pulau besar, yakni K besar dan K kecil. Kalau Anda seorang yang biasa membaca kabar, berita dan lain sebagainya, maka John K itu berasal dari K besar, dan beliau satu pulau dengan saya, juga satu paroki dengan saya. John K yang terkenal itu. Oke, kita masuk ke slide berikut, slide ketiga. Ini sedikit hanya memperkenalkan keindahan alam K. Ini yang kalau Bapak Ibu datang untuk wisata pantai, maka K menawarkan sebuah fenomena pemandangan yang sangat indah. Di sini disebut sebagai pasir panjang, atau dalam bahasa daerah disebut ngur bloat. Dia menjadi pasir terhalus, salah satu pasir terhalus di dunia, dan juga terpanjang. Dia beberapa tahun lalu digelari sebagai The Hidden Paradise, surga yang tersembunyi. Jadi kalau Anda pencinta pasir pantai, datang di sini pasti tidak akan mau pulang. Yang berikut kedua, destinasi kedua adalah yang disebut sebagai Ngurtahur, Pasir Timbul. Dia memanjang sekitar 2 kilometer lebih. Jadi kalau kita pergi ke sini mesti dengan speedboat, lalu kita bisa menyaksikan pemandangan yang indah, pasir timbul di tengah laut sampai di pulau kecil di sana. Dan itu sungguh indah. Next. Juga ini disebut sebagai Bair, Pulau Bair. Bair itu seperti ya pastinya Raja Ampat di Sorong lebih luas dan sudah lebih terkenal. Tetapi di sini juga Bair juga menyajikan sebuah pemandangan indah dengan laut yang jernih, sehingga Anda bisa melihat tembus sampai ke dasarnya. Sangat indah kalau memang Anda bisa datang dan mengikuti atau pergi ke Pulau Bair. Dan yang terakhir, next, ini yang disebut sebagai Gua Hawang. Gua Hawang. Sebenarnya terjemahan bahasa Indonesia hanyalah gua setan sebenarnya. Tapi dia air di dalam batu yang di atasnya stalaktit dan stalagmit yang airnya sangat dingin, dan dia ada di tengah pulau dekat satu kampung yang namanya Kampung Letuan, kampung Katolik juga. Dan ini sangat indah kalau Anda bisa datang ke sini. Jadi kalau memang Anda ya pencinta daerah pantai indah, silakan datang ke Maluku. Saya ini mesti dibayar oleh pemerintah Maluku Tenggara karena sudah mempromosikan Maluku Tenggara ini. Kalau ada orang Maluku Tenggara di sini harus bilang Bupati bayar saya dulu. Oke, itu hanya intro awal. Sekarang kita masuk pada materi kita pada malam hari ini.
Saya menulis itu para martir, darah para martir menyucikanmu, belajar dari Monsinyur Johannes Ars, MSc dari Timur Indonesia. Jadi mungkin selama ini banyak orang tidak tahu bahwa pernah ada satu uskup, 4 imam, 8 bruder MSc ditembak mati oleh tentara Jepang pada tahun 1942 di Kepulauan K atau di Langgur yang tadi saya sudah presentasikan itu. Walaupun waktu itu memang belum disebut sebagai keuskupan. Kalau kita melihat next, lalu kita bertanya siapakah itu martir? Saya tadi sudah menjelaskan bahwa martir adalah seseorang yang berani berjuang hingga mati demi membela iman dan kepercayaan terhadap Kristus. Kalau kita melihat para martir memang mereka rela, seperti kalau kita bahasa kasarnya kita bilang mereka mati bodoh-bodoh. Orang Ambon bilang mati bodoh-bodoh. Itu berarti ya mereka memilih sebuah jalan yang memang tidak biasa. Mereka punya kesempatan untuk hidup atau untuk menghindar, tapi toh mereka tidak memilih jalan itu. Mereka bersedia bertahan dengan imannya. Dan itu sedikit definisi tentang martir. Oke, gambar ini kita kalau melihat maka kita pasti teringat akan martir yang pertama dalam gereja. Dia adalah next Santo Stefanus. Dalam kisah 8:56 di sana diceritakan, kisah itu pasti kita sudah banyak membaca karena biasa kita rayakan pada tanggal 26 Desember setiap tahun sebagai perayaan martir pertama Stefanus. Di sana dikatakan, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Dan ketika mereka melempari dia dengan batu, lalu dia berteriak, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan betapa luar biasanya martir ini, dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus Sang Guru. Yesus mendoakan para algojonnya, "Bapa, jangan menghukum mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kata-kata yang mirip diucapkan dari mulut Santo Stefanus. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ini hal yang paling susah dalam diri kita sebenarnya. Bagaimana mungkin saya yang dihina, saya yang dirajam, saya yang dicaci, saya yang direndahkan, tetapi masih bisa untuk mendoakan dan mengampuni orang yang melukai saya. Ini tidak mudah, tetapi bukan berarti mustahil. Karena para martir seperti Stefanus sudah membuktikan bahwa hal yang sulit dalam pikiran kita pernah dibuat mudah dalam kemartiran mereka. Dan ini adalah Santo Stefanus, martir pertama dalam gereja. Gambar berikut. Orang ini, dia adalah seorang yang memang sangat blak-blakan. Dia sangat, di satu pihak, dia sangat tegar, dia sangat kuat, sangat berani. Tapi di lain pihak, dia menjadi seorang penakut. Dan kalau kita lihat, maka dia adalah Santo Petrus, yang dalam gereja Katolik kita kenal sebagai Paus yang pertama. Ada sebuah legenda tentang Santo Petrus ini yang disebut sebagai dengan judul Quo Vadis Domini. Quo Vadis Domini mau kemana engkau Tuhan? Terjemahan bebasnya mau kemana engkau Tuhan? Ceritanya pada zaman pembakaran kota Roma oleh Kaisar Nero, lalu Petrus yang tinggal di kota Roma, dia hendak melarikan diri keluar dari tembok kota Roma. Dan ketika dia keluar, dia
pas berada di gerbang untuk keluar kota Roma yang sedang terbakar, walaupun pembakaran itu nantinya memang menjadi alasan untuk pembunuhan orang Kristen pada zaman itu. Padahal yang membakar adalah Kaisar Nero, sementara tuduhannya diberikan kepada orang-orang Kristen atau pengikut Kristus pada zaman itu. Jadi ketika Petrus dia mau keluar, lari keluar di pintu gerbang, dia melihat seorang yang sebaya memikul salibnya dan berlawan arah masuk ke kota Roma yang sedang terbakar itu. Lalu Petrus bertanya, "Quo vadis Domini?" Kemanakah engkau Tuhan? Dan orang yang memikul salib itu menjawab, aku pergi ke kota Roma untuk disalibkan kedua kalinya. Dengar baik-baik jawaban dari orang yang memikul salib itu, aku ingin pergi ke kota Roma untuk disalibkan kedua kalinya. Dan saat itulah Petrus dia sadar bahwa yang memikul salibnya adalah Yesus sang gurunya. Ketika Petrus menghindari penderitaan, ketika dia mau lari dari penderitaan, ketika Petrus menghindari salib, maka Yesus sekali lagi sabar untuk mengajarinya tentang apa artinya penderitaan. Dan kalau kita melihat Petrus ini memang yang tadi saya katakan, dia di satu pihak dia sangat berani. Karena itu misalnya dalam Matius 16 ayat 22, ketika Yesus menceritakan tentang perjalanannya ke Yerusalem dan dia akan disiksa, ditangkap, disiksa, dibunuh oleh tua-tua dan orang-orang Yahudi, Petrus berani dan mengatakan, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Wow, sebuah pernyataan yang sangat berani, yang sangat heroik dari seorang Petrus. Atau dalam Matius 16 ayat 35, Petrus sekali lagi mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Wow, luar biasa pernyataan Petrus. Atau dalam Matius 16:51, dia di Taman Getsemani, dia menghunus pedangnya dan memotong telinga hamba Imam Agung sampai terputus telinganya, yakni hamba itu adalah Malkus. Saat-saat keberanian ini adalah saat-saat di mana Petrus dekat dengan Yesus. Sekali lagi, dengar baik-baik, saat Petrus berani ini adalah saat di mana Petrus dekat dengan Yesus. Kita melihat slide berikut. Sekarang bagaimana dengan pertanyaan, bagaimana kalau Petrus menjauh dari Yesus? Petrus menjauh dari Yesus. Lihat. Petrus dalam Matius 16 ayat 68 dikatakan, dan Petrus mengikuti dari jauh perjalanan sengsara Tuhan dari rumah Pilatus, Kayafas sampai di bukit Golgota. Dia menjauh. Dan apa yang terjadi ketika Petrus menjauh dari Tuhan? Dia membuat penyangkalan. Ketika orang bertanya, ada hamba perempuan bertanya, engkau pasti salah satu dari mereka. Maka Petrus menjawab dalam ayat 69, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Jadi pada tahap pertama, Petrus dia cuma berbicara tentang apa yang dibicarakan. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Yang kedua, ayat 72. Ini sudah semakin ke hal pribadi. Ketika orang bertanya lagi, kau pasti seorang dari para muridnya. Maka dia sudah lebih dalam lagi, dia bilang, aku tidak kenal orang itu. Aku tidak kenal Yesus. Mau katakan secara jujur seperti itu. Dan yang ketiga, bahkan sampai dia bersumpah. Aku tidak kenal orang itu dengan mengutuk dan bersumpah. Lihat. Kalau kita mengaplikasikan dalam diri kehidupan kita, saya selalu mengatakan kepada para imam saya,
Kalau seorang imam meninggalkan hidup doa, kalau seorang imam malas merayakan misa, maka iblis berdiri di depan pintu kamarnya. Karena saat itulah saat dia menjauh dari Tuhan. Dan ketika Petrus menjauh dari Tuhan, dia mudah menjadi takut, dia dapat tergoda, dan dia bisa membuat penyangkalan. Ketika seseorang menjauh dari Tuhan, seorang imam, seorang suster, seorang umat menjauh dari Tuhan, maka Anda akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Sebaliknya, ketika seorang imam, seorang suster, seorang umat dekat dengan Tuhan dalam doa pribadi, dalam ekaristi secara khusus lagi, maka saat itulah dia seperti Petrus dalam slide yang di atas, dia akan menjadi berani. Dia akan menjadi berani. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita masuk terus ke yang berikut ini. Siapakah sumber kemartiran? Atau pertanyaannya, mengapa banyak orang martir? Mereka rela mati demi imannya. Karena mereka mengikuti Yesus, sang guru mereka. Kalau kita betul-betul mau mengikuti Yesus, maka ancaman, maka senjata, maka tombak, maka parang, maka bom apapun tidak akan mendatangkan ketakutan bagi kita. Terutama di titik kita ingin mempertahankan iman kita. Ini yang paling penting. Karena Yesus tak pernah lari dari penderitaan. Demi saudara, demi dosa-dosa saudara dan saya, dia rela untuk ditangkap. Dia rela untuk dirajam. Dia rela untuk dihina. Dia rela untuk dicaci. Dia rela untuk dibunuh. Dia rela untuk ditikam. Dia rela untuk mati. Dia mati untuk siapa? Dia mati untuk saudara dan aku. Karena apa? Dia mencintai saudara dan saya. Lihatlah slide itu. Dia digantung di sana bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk saudara dan saya. Kita yang berdosa, tetapi dia yang mati untuk dosa-dosa kita. Oke, kita lanjut terus ke slide berikut. Karena itu kematian Yesus menjadi wujud cintanya. Kematian Yesus menjadi wujud cintanya. Yesus mengatakan, aku mencintaimu dengan cinta yang abadi. Cinta yang tak bersyarat, cinta yang tak pernah meminta sesuatu, cinta yang hanya tahu memberi, dan itu dilakukan oleh Yesus. Dan kita bisa membaca itu dalam Yeremia bab 31 ayat 3. Atau dalam Yohanes 13 ayat 35 dikatakan, kasihilah satu sama lain sama seperti aku telah mencintai kamu. Para martir menyadari bahwa cinta mereka kepada Yesus tak sebanding dengan cinta Yesus kepada mereka. Maka ketika mereka ditantang, ketika mereka diancam karena iman, mereka senang untuk mengalaminya, menerimanya, karena sekali lagi cinta besar Yesus telah menebus mereka. Atau dalam Yohanes 15 ayat 13 dia katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan akhirnya demi cintanya kepada saudara dan saya, di tiang gantungan dia mengatakan, sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, baru saja mengalami Jumat Agung dan Paskah, dan disinilah kita merayakan seorang pencinta sejati yang rela mati untuk menebus dosa-dosa kita, dan dia adalah Yesus itu sendiri. Kita maju terus. Kalau bisa, videonya tidak bisa diputar ya. Oh ya, kalau bisa. Hello, mendengar. I'm Arnoldus Johannes ARTS. I would like you to know a little bit about my life. My name is Arnoldus Johannes Hubertus Aerts, February 3, 1880 to July 30, 1942, served as in from August 28, 1920 to July 30, 1942.
I am ordained as a priest of the congregation on September 8, 1900. Subsequently I served as in with the degree in Apollonia. I died in Langur by being shot by a Japanese soldier during the Japanese occupation in 1942. Oke, jadi terjemahan singkatnya bahwa dia ditembak mati oleh tentara Jepang pada tahun 42 di Langur atau Dikei kecil. Oke, kalau kita sedikit flashback kepada sejarah. Jadi kalau Anda membaca sejarah agama Katolik masuk Indonesia, maka Anda bisa membaca dalam buku milik yang ditulis oleh Romo Simon Petrus Ciadi, buku ini, Mission Breakthrough. Buku ini menulis bahwa baptisan pertama di Indonesia ada di Keuskupan Amboina dan tepatnya di Halmahera pada tahun 1534. Itu tercatat dalam sejarah Gereja Katolik Indonesia sebagai baptisan pertama. Karena itu kalau kita menghitung sejarahnya, nanti tahun 2034 ini adalah 500 tahun kita mengenang baptisan pertama di Indonesia, dan itu terjadi di Keuskupan Amboina dan tepatnya di Maluku Utara di Halmahera, Desa Mamuya oleh seorang pastor Portugis, seorang diosesan Projo, Pastor Simon Vaz pada tahun 1534. Dari sistem dan struktur gereja Katolik, kalau kita memperhatikan, Keuskupan Amboina yang nama sekarang ini adalah vikariat yang kedua setelah Batavia. Jadi kalau kita membandingkan sejarah lahirnya keuskupan-keuskupan di Indonesia yang sudah menjadi 37 sekarang ini, sebenarnya Keuskupan Amboina adalah keuskupan atau vikariat yang kedua setelah Batavia di Tanah Jawa. Itu berarti Keuskupan Amboina sudah sangat tua umurnya bila dibandingkan dengan 35 keuskupan yang lain kecuali Batavia. Dan pada saat itu lalu vikariat ini disebut sebagai vikariat apostolik New Guinea, Holanesa atau Papua Belanda, yang meliputi juga Fiji, Salomon, serta Australia dan Selandia Baru. Dan vikaris apostolik pertama adalah Monsignor Arnoldus Johannes Hubertus Ars atau disingkat Monsignor Ars. Jadi dia adalah sebenarnya uskup pertama karena waktu itu belum disebut keuskupan, baru vikariat. Vikariat berarti seorang vikaris yang memimpin bakal keuskupan itu, karena belum menjadi keuskupan maka dia dipimpin oleh seorang uskup atas nama paus. Karena itu Monsignor Johannes Ars memimpin vikariat apostolik New Guinea, Holandesia atas nama paus, karena pada saat itu vikariat Batavia maupun yang apostolik New Guinea ini belum disebut sebagai keuskupan. Seperti sekarang ini sudah ada 37 keuskupan. Itu belum pada saat itu. Next. Oke, bagaimana kisah kemartiran Monsignor Johannes Ars MSc? Monsignor Johannes Ars menjadi uskup pada saat kedudukan gereja di daerah Maluku dan sekitarnya masih disebut sebagai vikariat apostolik. Dan uskup yang memimpin disebut vikaris apostolik yang tadi saya sudah jelaskan. Monsignor Ars juga mendirikan Tarekat Maria Mediatrix. Dan ini juga yang menjadi tarekat pribumi pertama yang ada di Indonesia. Dan itu ada di Keuskupan Amboina. Suster-suster Maria Mediatrix. Kalau di Jakarta mereka punya sekolah ada di Tangerang. Tapi mereka sudah menyebar di beberapa keuskupan di seluruh Indonesia dan di Timor Leste. Next. Oke, kalau kita melihat maka inilah para imam, uskup dan para imam yang ditembak mati oleh tentara Jepang.
ada 1 uskup, ada 4 pastor, romo atau imam, ada 8 bruder, dan juga ada 10 suster. Jadi semuanya nanti kita melihat sebentar mereka ditembak mati oleh tentara Jepang di Pantai Langgur atau di Kei Kecil. Next. Ya, sedikit data tentang dirinya Monsignor Ars. Kalau kita melihat fotonya, beliau sangat tampan, sangat tampan beliau. Tapi ya begitulah, yang bagus-bagus memang harus dipilih oleh Tuhan untuk menjadi gembala. Next. Oke, ada dalam bahasa Latin sangat bagus. Sanguis martyrum semen Christianorum. Darah para martir adalah benih orang-orang Kristen. Jadi ketika darah para martir tumpah di situ, maka tanah itu akan menjadi subur dalam hal iman. Dan saya sendiri sebagai seorang uskup yang dari Kei tanah ini, juga ya atas salah satu cara memang ini kata-kata ini terbukti. Bahwa dari sinilah lahirlah sudah ada 3 uskup dari tanah Kei. 1 uskup Timika John Saklil yang sudah meninggal. Uskup yang berikut adalah uskup Jostet Hall, juga sudah meninggal, dan saya adalah uskup ketiga dari Kei. Oke, next. Oke, ini yang Pastor Yong pada tahun 2012 mengutip atau menulis tentang Monsignor Ars. Lihatlah Monsignor Ars, dia punya penegasan pada waktu itu. Pastor Yong menulis begini, walaupun ada kesempatan untuk melarikan diri ke Australia, seperti para waktu itu, dan juga ada tawaran melarikan diri, tetapi karena kesetiaan pada misi mereka, maka Monsignor Ars dan teman-teman memilih untuk tetap tinggal bersama-sama dengan umat. Jadi kalau dia mau hidup, dia bisa lari, dia bisa mengungsi ke Australia karena dekat. Kalau dia mau enak-enak saja, maka ketika ada tawaran dari pemerintah datang lewat Van Kempe, dia bisa ikut tawaran itu. Tapi Monsignor Ars, dia bilang tidak. Saya tidak boleh meninggalkan domba-domba saya. Karena untuk itulah saya diutus dari negeri Belanda untuk datang di tempat ini. Next. Karena itu dalam beberapa buku yang ini juga yang sekarang yang ada di tangan saya, ini juga yang ada di obor. Anda bisa membelinya di obor. Di sana ditulis, ia tidak mungkin dan tidak akan melarikan diri. Cincin seperti cincin saya ini. Cincin pada jari tangannya menandai kesatuannya yang tak terputuskan dengan mereka yang secara spiritual menjadi keluarganya. Jadi mengapa dia tidak lari meninggalkan domba-dombanya? Karena cincin ini seperti melingkar pada jarinya, maka dia juga tetap setia pada umat yang Tuhan atau pada domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Ditulis berikut, namun di lain pihak, uskup tidak tega membiarkan umat dan gereja vikariatnya terbiar hanya karena ancaman dan ketakutan perang. Tidak. Dalam pikirannya, umat bagaimanapun merupakan prioritas utamanya, hingga ia datang sebagai misionaris ke tanah kepulauan ini. Tak mudah menemukan jalan damai antara hidup dan pengorbanan dalam alam pikirannya. Waktu itu dia bergumul, apakah saya harus lari mengungsi ke Australia? Apakah saya harus menerima tawaran untuk melarikan diri? Ataukah saya tetap tinggal di tengah domba-domba yang juga saat ini diserang oleh tentara Jepang? Dia bergumul dan tidak ada kata damai di antara dua situasi ini. Kalau damai maka dia memilih untuk dia pergi. Tetapi dia memilih untuk tetap tinggal bersama dengan domba-dombanya. Dia tidak ingin domba-dombanya tercerai, bahkan mati tanpa dia melihat. Tidak.
Dia harus menyaksikan itu sendiri. Next. Ini uskup kedua. Uskup kedua atau uskup pertama ketika vikariat sudah diangkat statusnya menjadi keuskupan. Maka pada tahun 50, Monsignor Grant berkata, tak mudah bagi uskup Ars untuk tiba pada keputusan mengungsi atau tetap tinggal di tempat. Ini tak mudah memang. Karena tanggung jawab atas umat dan gereja yang tidak mungkin ia abaikan. Jadi pergumulannya sangat berat bahwa apakah dia harus pergi sementara dia akan mendengar kabar bahwa domba-dombanya ditembak mati oleh tentara Jepang? Ataukah dia harus tetap tinggal dan kalau memang bisa mati, mati bersama domba-dombanya? Dan dia memilih untuk tetap tinggal bersama domba-dombanya di Kepulauan Kei, terutama di desa Langgur. Next. Penolakan untuk mengungsi berdasarkan pemikiran bahwa dia berpikir pada saat itu bahwa bangsa Jepang ini adalah bangsa yang berkebudayaan tinggi. Dan kita melihat sampai sekarang memang kebudayaan tinggi. Maka tidak perlu kita khawatir bahwa mereka bertindak biadab. Menurut Monsignor Ars seperti itu. Toh perkiraan Monsignor Ars salah. Karena tentara pada saat itu mereka bertindak sangat biadab dalam perang itu, perang dunia kedua itu. Jadi Monsignor mengira bahwa mereka punya budaya tinggi sehingga mereka akan memperlakukan tawanan perang dengan baik. Ternyata perkiraan itu salah. Jepang lebih bengis dan cerita dari orang tua-tua kita semua mengatakan hal satu kata saja, Jepang memang bengis, kejam. Next. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap tinggal bersama domba-dombanya. Mengikuti teladan Yesus Sang Guru, gembala sahabat yang baik adalah dia yang rela mengorbankan nyawa bagi domba-dombanya. Surat terakhir Monsignor Ars sangat bagus. Monsignor Ars akhirnya menulis sebuah surat terakhir. Surat itu ada juga pada buku ini. Tulisannya sangat kecil, buku ini. Surat saya mengutip cuma beberapa alinea. Karena kekurangan uang itu, kami terpaksa akan tentukan cara peraturan sementara bahwa mulai dari 1 Mei tahun ini tidak dibayar lagi gaji kepada guru-guru sekolah misi. Putusan ini tentunya keras bagi guru-guru dan buat sakit pada hati kami yang harus menyuruhnya. Dia tulis pada tanggal 17 Maret pada Pesta Santo Patricius tahun 1942. Bayangkan sekarang kalau guru-guru tidak terima gaji, apakah mereka masih bisa mengajar? Sangat sulit. Tapi pada tahun 42, Bapak Uskup Ars berani untuk mengatakan gereja kekurangan uang karena perang, sehingga guru-guru diminta untuk tidak menerima gaji. Di sanalah terdapat pengabdian total kepada gereja dan kepada Tuhan. Pertanyaan untuk kita, apakah kita juga berani berkorban untuk gereja di saat ini? Hal yang mudah diucapkan, tetapi mungkin sulit bagi banyak orang untuk melakukannya. Menjadi bahan permenungan bagi kita. Next. Kronologisnya, jadi kronologis dari peristiwa ini adalah tanggal 30 Juli tahun 42, sebelum Fajar, tentara Jepang sudah mendarat di Vatdex, nama sebuah tempat di Kei Kecil, Langgur, dan langsung ke Langgur diantar oleh beberapa mata-mata penduduk lokal. Ternyata mata-mata ini tetap ada dalam sebuah tindakan kebiadaban, tetap ada. Ada saja orang-orang yang mengkhianati, seperti Petrus, seperti Yudas, dan lain sebagainya. Tentara Jepang mengepung Langgur dan kompleks misi sekitar pukul 4 pagi. Dini hari, dan langsung menembak mati penjaga kampung Bapak Henrikus yang memberi kode kepada masyarakat bahwa kampung mereka dalam bahaya. Jadi ketika mereka masuk di Langgur, ada penjaga kampung yang menginformasikan kepada kampung bahwa tentara Jepang sudah mulai datang bersiap-siap, maka pada saat itu orang ini ditembak mati. Next. Suster Syria yang kaget invasi ini,
lompat dari jendela biara, pun ditusuk mati dengan bayonet bayonet oleh tentara Jepang. Jadi ketika hampir pagi sehingga suster juga kaget bahwa tentara Jepang sudah mendobrak pintu. Dan dia berusaha keluar dari jendela, tetapi dia tidak tahu bahwa tentara Jepang sudah mengurung keliling biara sehingga ada yang berdiri di bawah jendela, menusuk suster ini dengan bayonet senjatanya dan suster pada saat itu juga meninggal. Sebuah kisah yang sangat tragis. Tentara Jepang langsung menggedor pintu kamar Pater Ackermans yang sedang sakit dan menodong dia dengan senjata, lalu memaksa untuk menunjukkan kamar-kamar para misionaris lainnya pada saat itu. Segera saja para misionaris digiring dan dikumpulkan di depan pintu kapel. Demikian juga para suster dipaksa bergabung dengan para pastor atau para romo. Next. Monsignor Ars kemudian dipersilakan duduk di kursi. Juga Pater Burns yang kala itu juga sedang sakit. Para misionaris lain disuruh berjongkok menghadap pasukan tentara Jepang. Para misionaris mengenakan jubah hitam. Kemudian diadakan sidang pengadilan dan wawancara melalui seorang penerjemah sebagai berikut. Dikatakan, semua sudah ada di sini? Bapak Uskup menjawab, belum. Bapak Uskup lalu meneruskan, ada berapa orang Belanda di sini? Next. Uskup menjawab, selain dari yang ada sekarang, ada lagi satu pastor di rumah sakit, satu di desa-desa Namar, Rumat, 6 tuan di Pulau Kebesar, juga di Suster. Lain dari itu ada satu lagi tuan yang menjadi pastor Langgur, dan sekarang ada di Van, ia berbangsa Dutch atau Jerman, satu-satunya pastor Jerman pada saat itu. Tentara Jepang, jauh tempat tinggal tuan-tuan itu, uskup, yang lain itu jauh, hanya yang di rumah sakit dan Van yang dekat. Kemudian komandan menyuruh orang memanggil 2 orang pastor itu, Pastor Burns yang berdiri, yang sakit, dan juga pastor dari Jerman. Tapi dalam kisah selanjutnya, pastor Jerman akhirnya dia dibebaskan atau cuma ditahan karena dia bukan orang Belanda. Karena musuh pertama Jepang pada waktu itu adalah Belanda. Next. Oke, wawancara lanjutnya ada juga dalam buku ini sebenarnya, wawancara lanjutnya. Tapi saya memotong karena kita dibatasi oleh waktu. Tiba-tiba datang interogasi, di saat interogasi, ada seseorang dengan sepeda membawa sebuah surat yang dibacakan kepada para misionaris dengan ancaman bahwa jika benar apa yang ditulis dalam surat ini, kamu semua harus dipotong leher. Sampai saat ini menjadi misteri siapa mata-mata yang membawa surat itu dan apa isinya. Sampai sekarang tidak diketahui. Tetapi karena surat inilah, maka para misionaris akhirnya ditembak mati oleh tentara Jepang. Jadi ini sungguh sangat sedih memang. Next. Oke, saya sedikit membacakan, lanjut. Oke, saya membacakan saja kisah terakhir penembakan, karena kita dibatasi oleh waktu. Bapak Uskup dan semua misionaris lain lalu digiring ke rumah pusat misi dekat pantai. Tak lama kemudian mereka dibawa keluar lagi dengan mata tertudung atau tertutup dengan kain putih. Lalu mereka didorong dan ditarik ke pantai. Mereka diatur sedemikian rupa sehingga membentuk satu barisan menghadap darat. Pada detik itu juga terdengar seruan dari mulut Pater Burns, untuk Kristus Raja kita. Lalu serentak para misionaris menjawab, jadilah. Beberapa detik berikut terdengarlah berondongan senapang para serdadu Jepang. Dan semua misionaris jatuh tersungkur ke pasir dan matilah mereka. Matilah mereka. Berikut. Para penduduk yang hadir di situ lantas diperintahkan oleh pasukan-pasukan Jepang untuk menyeret jenazah-jenazah itu ke laut. Bruder Van Schaik belum mengembuskan nafas terakhir dan masih sempat mengucapkan sesuatu.
Setelah itu dikeluarkan perintah ini. Barang siapa berani menguburkan mayat orang-orang jahat ini, akan ditembak mati. Lihatlah betapa bengisnya tentara Jepang pada saat itu. Jadi setelah mereka ditembak mati, mayat-mayat mereka diseret oleh orang-orang Katolik pada saat itu. Rasakanlah, bagaimana mungkin orang-orang Katolik bisa menyeret uskup dan para imam dan bruder dari atas batu karang itu. Tapi tentara Jepang mengancam mereka dan harus mereka melakukan. Dalam hati mereka pasti mereka menolak, karena mereka memberikan penghormatan kepada uskup, kepada romo, kepada bruder. Tetapi mereka tidak ada pilihan. Dengan tangisan, dengan kesedihan, mereka menyeret tubuh-tubuh dari uskup dan para pastor yang melayani mereka. Dan mereka akhirnya ditempatkan di pantai. Kisah lanjutnya adalah bahwa setelah saya cerita sedikit untuk melengkapi. Selama 2 hari lamanya, mayat-mayat mereka dibiarkan di pantai. Jadi ombak datang, ya sudah mengempaskan mereka dan lain sebagainya. Karena orang-orang Langguru pada saat itu mereka tidak berani untuk mengambil mayat itu karena ancaman tentara Jepang dan mata-mata mereka. Tapi akhirnya setelah 2 hari, orang-orang Langgur berani untuk mengambil mayat-mayat itu dengan diam-diam. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea terhadap jenazah Yesus. Mereka berusaha untuk berjuang dan mengenali tubuh dari Monsieur Ars. Dan Monsieur Ars lalu dibawalah dan dimakamkan di sebuah lubang yang Monsieur Ars sendiri perintahkan untuk lubang itu digali untuk menanam jeruk. Dan di lubang itulah mayat Monsieur Ars dimakamkan oleh orang-orang Langgur dalam ketakutan mereka karena tentara Jepang. Demikian pun tubuh para imam, para romo, dan bruder, semua diambil dengan diam dalam cara diam-diam karena ketakutan akan tentara Jepang dan lalu dikuburkan. Memang beberapa hari kemudian atas izin resmi dari tentara Jepang lalu mayat-mayat itu dimakamkan secara terhormat. Walaupun tidak seperti yang kita saksikan saat ini ketika ada romo, ada uskup yang meninggal dan dimakamkan secara wajar. Tetapi itulah yang dialami oleh Bapak Uskup Monsieur Ars dan teman-teman. Karena itu karena itu ada beberapa hal yang saya ingin lanjut, Bapak. Saya ingin tekankan saja untuk menjadi permenungan bagi kita. Karena kita dibatasi oleh waktu. Kemartiran masa kini bukan untuk mati, tapi untuk hidup dan menghidupi sesama. Yesus mati untuk kita, Monsieur Ars mati untuk kita. Mereka tidak minta kita untuk mati, tapi mereka minta kita untuk hidup. Dan kalau kita hidup berarti kita hidup untuk saling menghidupi, bukan saling mencelakakan, bukan saling menghina, apalagi sampai saling membunuh, saling melukai dan membunuh. Yesus dan para martir telah mati demi mempertahankan iman akan Yesus, akan Tuhan, akan Allah sebenarnya Yesus di situ. 2. Tidak ada ketakutan terhadap kematian kalau di sana ada cinta. Yang ada justru kebalikannya bahwa mereka boleh mati karena mempertahankan iman mereka. Ketika Anda mencintai seseorang, maka Anda akan rela mengorbankan apa saja untuk orang yang dicintai. Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus dan Monsieur Ars untuk kita. Next. Para martir memberi teladan bukan dengan kata, melainkan tindakan. Dan mereka sendiri menawarkan diri sebagai contoh bagaimana harus berkorban bagi Yesus yang memanggil mereka dan bagi domba-domba yang dipercayakan kepada mereka. Monsieur Ars mereka berada pada nomor 3 ini. Mereka mencintai Yesus, tapi juga mencintai domba-domba yang dipercayakan kepadanya.
Karena itu kematian tidak menjadi ketakutan, tapi mereka berani menerimanya sebagai martir. 4. Para martir memberi contoh bukan tentang kematian. Perhatikan baik-baik. Para martir walaupun mereka mati, tapi mereka memberi contoh bukan tentang kematian, melainkan tentang kehidupan seorang Kristen yang sejati. Berani menerima risiko apapun karena iman, karena cinta kita ke Yesus. Yesus dan para martir telah mati untuk kita agar kita hidup. Dan kita hidup untuk saling mengasihi satu sama lain. Next. Karena itu saya mau mengatakan, tidak semua pencinta mau dan rela untuk berkorban demi orang yang dicintainya. Tapi Yesus dan para martir telah menunjukkan teladan indah bahwa mereka rela berkorban nyawa bagi kita yang dicintainya dan yang mencintainya. Next. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan saudara dan saya di masa ini? Bagaimana saudara dan saya di masa ini? Next. Saya hanya menunjukkan sebuah gambar bagus Yesus yang punya tangan kudung, tangan terpotong. Tetapi dengan the lost hand. Judulnya sebenarnya the lost hands. Dalam bahasa Inggris, tetapi intinya adalah sekarang Yesus tidak punya tangan, tetapi tangan Anda adalah tangan Yesus. Kalau tangan Yesus maka selalu ada kebaikan, tidak ada kejahatan. Yesus tidak bisa berbicara langsung lagi, mulut saudara adalah mulut Yesus sendiri yang mewartakan kebaikan. Yesus tidak bisa menolong orang kecil, orang miskin secara langsung lagi, tetapi Anda adalah Yesus yang lain untuk menolong orang-orang kecil, orang miskin di sekitar Anda. Dan akhirnya, yang paling terakhir. Next. Anda nanti bisa membaca. Next. Yang terakhir sekali. Oke, ini foto saja sekitar. Jadi yang pertama adalah Monsignor Ars, yang kedua adalah Monsignor Grant, yang ketiga atas itu adalah Monsignor Andrea Sol. Beliau di keuskupan ini lama dan dia umurnya sampai 100 tahun. 100 tahun. Yang Monsignor berikut adalah Monsignor orang K juga, yang kiri bawah ini adalah Monsignor Joseph Terhol. Dia adalah uskup auxilier. Bapak Uskup Mandagi di sebelah ujung, beliau sekarang udah pindah ke Merauke dan saya menggantikan beliau. Hanya sekedar informasi. Saya kira minta maaf karena saya lewat 5 menit. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.